Musim 2022 dapat dikatakan merupakan musim yang mulus untuk Max Verstappen dan Red Bull. Bagaimana enggak, mereka benar-benar telah mendominasi musim ini dan Max Verstappen semakin dekat untuk meraih gelar keduanya di F1 dan Red Bull juga semakin dekat untuk meraih gelar juara konstruktor dan kembali meraih hal itu setelah puasa dari tahun 2013. Namun hal itu terjadi pasti karena beberapa faktor dong, dan hari ini gue akan ngebahas faktor-faktor kesuksesan Max Verstappen di 2022. Yang pertama ialah momentum dari 2021. Yang Red Bull butuhkan setelah duel mematikan dengan Mercedes di 2021 ialah membawa momentum juara dari Max Verstappen itu ke 2022. Caranya ialah membuat mobil yang sama hebatnya atau bahkan lebih hebat dari 2021. Nah, karena ini regulasi baru berarti mereka harus pinter-pinter buat mobil mereka bagus di 2022 itu dengan regulasi baru. Jangan sampai momentum itu hilang hanya karena mobil mereka malah nggak bisa bersaing untuk gelar juara. Untungnya mobil mereka merupakan salah satu mobil yang dapat bersaing untuk gelar juara bersama dengan Ferrari. Maka momentum itu dapat dibawa ke 2022 dan itulah mengapa Max Verstappen sangatlah unstoppable musim ini. Karena Max balapan dengan mindset, udah juara dunia ini, beban gue tuh udah berkurang, jadi nggak usah terlalu mikirin ke depannya, ya penting balapan dengan relax aja gitu. Nggak usah lah gerusak-gerusuk kayak dulu gitu. Kelihatan dari driving style dia musim ini, yang kelihatan lebih relax dan gak terlalu maksa lah kayak dulu, zaman-zaman dia lawan Hamilton musim lalu itu. Sehingga insiden pun udah jarang terjadi di musim 2022. Ketika pembalap tuh udah juara dunia, ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Mereka akan balapan tanpa beban sepanjang karir mereka, karena sudah juara ya, atau malah status juara dunia itu malah akan menjadi beban untuk kedepannya. Namun untuk Max, gelar juara itu dijadikannya sebagai motivasi dan momentum di 2022. Meskipun gelar yang ia raih musim lalu itu cukup kontroversial dan banyak opini sana-sini lah ya. Yang kita sudah tahu lah kayak gimana opininya. Lalu yang kedua ialah secara pengalaman lebih matang dari Charles Leclerc. Lawan Max musim ini ialah Charles Leclerc dari Ferrari. Dari pengalaman mereka aja sudah lebih unggul Max dari segala aspek. Max debut di 2015 yang saat itu usianya masih 17 tahun. Charles Leclerc debut di 2018 saat dia berusia 20 tahun. Saat Charles Leclerc debut di F1, Max sudah memiliki 3 musim full di F1. Lalu Max sudah memiliki mobil yang bisa bersaing di papan atas atau mungkin bisa dibilang dapat bersaing untuk kemenangan dari tahun 2016 sampai 2022 ini. Sedangkan Charles Leclerc memiliki mobil tersebut di 2019 dan malah 2020 sampai 2021 Ferrari jadi papan tengah. Baru di tahun 2022 ini, dia mempunyai mobil yang bisa bersaing di papan atas kembali. Lalu yang paling penting ialah, Max sudah pernah berada di title fight yang sangat keras dengan Lewis Hamilton di 2021 dan juara juga tentunya. Sedangkan Charles Leclerc sama sekali belum pernah merasakan title fight di F1. Maka dari sini saja sudah jelas ya, bahwa pengalaman mereka meskipun sama-sama angkatan 97, sangatlah berbeda jauh gitu. Kelihatan dari musim ini bahwa Max benar-benar 95% nggak membuat kesalahan sendiri gitu, sedangkan Charles Leclerc beberapa kali melakukan kesalahan sendiri dan yang paling fatal tuh di Paul Ricard. Lalu yang ketiga ialah Red Bull lebih unggul dari Ferrari dalam segala aspek musim ini. Nah, secara keseluruhan tim, Red Bull tuh memang jauh lebih unggul dari Ferrari sebenarnya, kita harus akui ya. Red Bull tuh selalu menerapkan strategi yang tepat dan on point. Sedangkan Ferrari, ya gitu deh. Banyak sekali melakukan blunder dalam strategi. Ya walaupun kadang strategi mereka gagal tuh juga karena bad luck sih sebenarnya kayak di Monza kemarin. Lalu pit stop juga Red Bull tuh sebenarnya dari dulu sih ya selalu cepet dan jarang banget Red Bull pit stop di atas 3 detik. Kecuali Monaco 2016 ya, selalu sekitar 2-3 detik lah. Sedangkan Ferrari kadang selalu di slow stop seperti di Dutch Grand Prix kemarin dengan Carlos Sainz. Lalu ketika strategi Ferrari lagi bagus, terkadang reliability mereka lah yang pada akhirnya mengecewakan. Lucu juga sih, awal musim kita ngira Red Bull tuh reliability-nya jelek banget, karena mereka kan DNF tuh di Bahrain sama Australia. Tiba-tiba malah Ferrari yang reliability lebih buruk setelah itu. Lebih parahnya lagi, udah beberapa kali Ferrari kehilangan poin hanya karena masalah reliability dan strategi. Sedangkan Red Bull hanya di Bahrain sama Australia aja, di mana mereka kehilangan banyak banget poin. Jadi dari segala aspek, Red Bull ini emang ya jauh lebih unggul dari Ferrari ya, kita harus akui. Dan tentu saja balik lagi, momentum mereka dari 2021 ke bawah di 2022. Dan Ferrari
dari tahun 2008 nggak pernah juara lagi, dan pembalap mereka dari 2007 nggak pernah meraih Jordan bersama Ferrari. Mereka sudah punya pembalap kayak Fernando Alonso dan Sebastian Vettel di masa lalu ya. Dan mereka pun gagal meraih gelar juara bersama Ferrari. Sekarang mereka punya visi yang berbeda nih, yaitu membawa pembalap muda mereka juara, yaitu Charles Leclerc. Tetapi itu pun sepertinya akan gagal juga musim ini. Jadi secara momentum, tim aja ya, mereka tuh udah hilang cukup lama sebenarnya, dan melepas beban untuk juara bersama Ferrari itu teruslah berlanjut. Bukan hanya pembalapnya, tapi satu tim. Ya mungkin istilah yang bilang balap untuk Ferrari itu memang impian semua orang, tapi tekanannya itu benar-benar besar coy. Dan itu terbukti setelah beberapa tahun ya. Itulah menurut gue faktor-faktor kesuksesan Max Verstappen dan Red Bull di 2022. Jujur aja nih, rasanya aneh banget ya. Kayak awal-awal musim kita tuh ngira bahwa Ferrari itu akan sangat sulit untuk dikalahkan gitu. Karena Red Bull tuh ngablu terus gitu dia. Seperti di Australia sama di Bahrain. Seiring musim berjalan, malah langsung kebalik mejanya coy. Dan itu terjadi secara cepat gitu loh, nggak lama. Lebih parah lagi tuh Red Bull benar-benar membuat keadaan dari title fight ya, situasi yang title fight menjadi situasi dominasi gitu. Ya mungkin that sport lah ya, predict the unpredictable. Kita harus memprediksi apapun yang nggak bisa diprediksi gitu ya. Next race di Singapura, jika Max Verstappen menang plus fastest lap dan Charles Leclerc finish di posisi ke-8 atau lebih rendah, maka Max Verstappen akan meraih gelar keduanya di balapan itu. Karena dia hanya membutuhkan 22 poin lagi gitu untuk meraih gelar keduanya di Singapura. Bisakah dia meraih hal itu? Kita tunggu saja dalam waktu 3 minggu. Dan tentu saja kita jangan lupakan rekor yang mungkin akan dipecahkan oleh Max Verstappen musim ini, yaitu rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim yang saat ini dipegang oleh Michael Schumacher dan Sebastian Vettel dengan 13 kali kemenangan. Max Verstappen udah punya 11 kemenangan dan ada sisa 6 balapan lagi bisa diraih tuh. Dan tentu saja rekor Sebastian Vettel yang memenangkan 9 kali balapan berturut-turut, saat ini dia memenangkan 5 kali balapan berturut-turut, dengan 6 balapan lagi, ya itu bisa terpecahkan juga, jadi kita lihat saja ke depannya ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan faktor-faktor tersebut? Atau adakah faktor lain? Silahkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.